Oke, ya selamat sore, terima kasih sudah meminta kesediaan saya untuk memberikan informasi tentang sejarah masuknya Injil atau kekristenan di Pulau Timor. Saya Pendeta Thomas, saya pengajar di Fakultas Teologi di Kupang, dan saya mengajar bidang etika ya dan teologi sosial. Tapi saya juga sedikit belajar sejarah juga, jadi saya bisa tahu tentu dari membaca buku-buku yang tersedia. Saya kira itu perkenalan singkat, dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan dan masuknya kekristenan atau gereja di Pulau Timor. Perlu diberitahukan bahwa masuknya kekristenan di Pulau Timor itu kan dia masuk bersamaan dengan masuknya negara penjajah ke Indonesia dan tentu khususnya ke NTT. Dan dalam sejarah kekristenan yang pertama kali masuk ke NTT dan khususnya Kupang begitu adalah penjajah dari Portugis, yang dimana negaranya itu kan mayoritas beragama Katolik, sehingga misi kekristenan yang pertama kali masuk di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kupang NTT itu adalah misi dari gereja atau bangsa Portugis. Waktu itu kalau tidak salah misi gereja ini ada dua. Pertama itu misi perdagangan, dan juga yang kedua adalah misi keagamaan. Jadi berdagang sekaligus dia rempah-rempah, dan sekaligus juga misi penyebaran kekristenan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kaitan dengan kedatangan misi gereja Katolik ke Indonesia, saya kira baik untuk dijelaskan bahwa ada 3 ordo yang berperan menyebarkan Injil ke Indonesia. Ada ordo Jesuit, ada ordo Fransiskan, dan ada ordo Dominikan. Nah, yang masuk ke NTT itu adalah dari ordo Dominikan. Kira-kira seperti itu, sehingga warna dari misi di NTT itu adalah yang warna dari ordo Dominikan, seperti itu. Nah, basis perkembangan gereja Katolik di NTT itu sebenarnya kebanyakan mulai dari Dili, Timor Timur sampai ke Atambua dan kemudian Timur Tengah Utara. Lalu sebagian besar Pulau Flores. Karena memang pertama masuk kekristenan Katolik itu lewat Solor dan Pulau Flores. Sehingga itu sebabnya kenapa Pulau Flores menjadi mayoritasnya Katolik. Mayoritas Katolik ditambah Belu, Atambua, dan terus ke Dili ya, ke Timor Leste, seperti itu. Nah, orang yang pertama kali membawa Injil masuk ke Timor, itu yang misi dari gereja Katolik itu adalah Antonia de Taveiro tahun 1556. Jadi dia datang dari misi dari Portugis, lalu lewat Pulau Solor, dari Solor nanti yang berkembang ke Pulau Timor, seperti itu dan sekitarnya. Jadi itu tahun 1556. Dan di Kupang, di NTT itu, di Timor itu, misi Portugis bersamaan dengan perdagangan itu, mereka kemudian sempat mendirikan benteng itu yang dekat kota Kupang itu, di sebelah sedikit. Jadi setelah pusat pertama kali penyebaran Injil. Kenapa? Karena waktu itu misi perdagangan ini mereka sekaligus membawa misi gerejanya, membawa misionarisnya. Dan mereka lalu misionaris itu pertama sekali bertugas membimbing tenaga-tenaga pedagang yang milik dari misi dagang itu. Jadi untuk istilahnya perawatan rohani, petugas-petugas yang dari sana, dari Portugis awalnya, seperti itu. Namun dalam perjalanan kemudian setelah Portugis agak lama di Indonesia, kemudian kan berkembang, Belanda juga masuk Indonesia. Belanda masuk Indonesia, dan masuk Indonesia itu sekitar itu tahun 1596 itu tiba di Indonesia. Lalu kemudian setelah itu lalu Belanda itu membentuk serikat dagang yang namanya VOC.
VOC itu singkatan dari bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie, jadi Serikat Dagang Negara Belanda, yang notabene Belanda itu misinya Kristen Protestan, bukan Katolik. Jadi secara perlahan-lahan melalui tangan VOC, lalu Indonesia mulai bergeser dikuasai oleh orang Belanda yang membawa misi Protestan, menggantikan yang menggeser peranan yang misi Katolik. Sehingga akhirnya tergeser perlahan-lahan sebagian wilayah yang ada di timur perlahan-lahan dikuasai oleh misi Protestan. Nah, ketika Belanda datang ke Indonesia dan juga termasuk timur, mereka punya 3 misi. Jadi istilahnya itu ada misi gold, emas, lalu glory, kemuliaan, dan gospel, Injil, penyebaran Injil untuk kejayaan bangsa Belanda, dan untuk ya ini gold itu artinya misi ekonomi. Itu 3 itu. Sehingga 3 misi itu yang berjalan di Kupang. Nah, lalu kemudian Belanda tiba pertama kali di Pulau Timur, khususnya di Pulau Timur, bukan Indonesia sudah lebih dulu. Pulau Timur itu tibanya tahun 1614. Tahun 1614 itu tibanya di Kupang. Sedangkan pada saat itu misi dagang VOC itu juga membawa seorang pendeta yang namanya Matthias van den Broek. Jadi dialah pendeta pertama yang menyebarkan Injil di Timor. Jadi masuknya misi Protestan di Pulau Timur itu adalah tahun 1614. Jadi sudah 400-an tahun dari sekarang. Seperti itu. Dan misi Protestan ini sebenarnya misi yang dari gereja sekarang di sana itu yang namanya berasal dari misi gereja Hervorm. Jadi semacam gereja reformasi lah di Belanda. Dan ya mereka lah yang menangani pemberitaan Injil di Kupang, di Indonesia di Kupang. Lalu kemudian dalam perkembangan memang Matthias van den Broek itu sebenarnya dia melayani tidak terlalu lama di Kupang. Karena mungkin penyesuaian adaptasi, tidak cuaca baru, dia sering sakit. Akhirnya mungkin 1-2 tahun saja kembali ke Belanda. Kemudian diganti oleh utusan pendeta yang lain. Seperti itu. Ada sejumlah orang yang dikirim. Ada dalam buku ini sebenarnya. Ada nama-namanya ada di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya VOC itu kemudian kan setelah itu kan dibubarkan juga. Dan kemudian VOC ini kemudian diganti oleh misi-misi yang lain. Misi-misi dari gereja Belanda yang lain. Yang dikatakan bahwa misi itu dari gereja Protestan tapi yang bercorak pietisme. Bercorak pietisme. Dan karena itu ya corak pemahaman iman dan teologi yang sempat berpengaruh di kalangan gereja Protestan di Timor itu awalnya dipengaruhi oleh gerakan pietisme yang terjadi di Belanda, juga Inggris, juga di Jerman. Sehingga awalnya teologi pietisme itu agak berpengaruh terhadap perkembangan misi di NTT, khususnya di Timor. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kapan gereja pertama berdiri di Kupang? Ya, saya kira ini intinya. Kapan gereja? Karena begini, kita mesti membedakan bahwa gereja yang pertama kali didirikan oleh Matthias van den Broek itu hanya peristiwa yang terjadi di dalam benteng itu. Jadi belum merupakan anggota jemaat pribumi. Karena itu waktu itu masih melayani hanya khusus orang-orang Belanda saja, pegawai Belanda. Nanti kemudian baru mereka mulai keluar dari benteng dan memberitakan Injil di luar benteng, yang kemudian nanti lahirlah persekutuan jemaat yang sekarang disebut dengan Jemaat Kota Kupang.
Tapi sebelumnya dia bernama Jemaat Kupang. Karena waktu itu kan negara belum ditata, jadi baru disebut Jemaat Kupang saja. Lalu ketika provinsi ini berdiri, ada kotanya, baru nanti disebut sebagai Jemaat Kota Kupang. Dan dia menjadi jemaat pertama yang berdiri di Kupang. Nah, oke. Nah, lalu kapan jemaat tertua itu berdiri? Ya, memang ini agak sulit oleh tim penulis sejarah itu ditentukan karena mereka tidak punya data sejarah yang tersimpan di gereja. Jadi kebanyakan yang informasi yang diperoleh adalah dari catatan-catatan para pendeta Belanda yang pernah melayani di sini, dan mereka menyimpan arsip-arsip mereka di perpustakaan di Belanda. Nah, saya tidak mau bicara soal pro kontra itu, tapi menurut tim penulis buku ini, mereka kemudian menemukan ada satu bukti catatan sejarah dari para pendeta Belanda itu yang menemukan bahwa gereja Kota Kupang itu dinyatakan berdiri tanggal 13 Agustus tahun 1614. Ya. Ya, sekali lagi tanggal 13 Agustus tahun 1614 itu. Sehingga pada tahun ini dia sudah berumur 408 atau 409 tahun. 411. 411. Ya, jadi seperti itu, dia tertua. Ya. Nanti kira-kira 100 tahun belakangan lagi baru jemaat-jemaat mulai tersebar di Pulau Timor, di Pulau Rote, di Pulau Sabu. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa lama? Karena ketika ketika misi VOC dibubarkan, orang Belanda kan pulang semua. Terjadi kekosongan. Tidak ada lagi tenaga misi yang bekerja. Jadi karena itu vakum, kosong. Nanti baru kemudian di belakangan hari, baru kemudian mereka datang lagi ke Indonesia. Lalu kemudian tumbuhlah jemaat-jemaat lain di sekitar Pulau Timor, di Pulau Rote, di Pulau Sabu, dan terus Sumba ya, dan seterusnya yang lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau dicari tahu jemaat mana jemaat yang tertua di Pulau Timor adalah jemaat Kota Kupang yang sekarang sudah berumur 411 tahun terhitung dari 13 Agustus tahun 1614. Seperti itu. Nah, jemaat itu sudah berkembang dengan sangat baik, dan adapun misi gereja setelah VOC bubar tempo itu, saya lupa, itu misi gereja itu bernama singkatannya NZG. NZG itu singkatan dari Netherlands Zendeling Genootschap. Ya, Genootschap. Dia yang melanjutkan misi. Lalu nanti disusul oleh badan-badan misi yang lain. Tapi yang di Timor sangat berpengaruh itu yang NZG itu. Dan karena itu dari situlah nanti kemudian kemudian di belakangan kemudian berdirilah salah satu gereja besar di NTT, itu adalah Gereja Masehi Injili di Timor. Kira-kira seperti itu sejarah singkatnya, dan mungkin itu dulu yang pertama, yang singkatnya seperti itu saja. Nanti bisa diwawancara saja kalau mau ditanyakan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Sekarang ini Kupang ini gereja sinodenya berapa? Gereja sinode. Oke. Saya tidak hitung persis, tapi yang sinode terbesar itu adalah Gereja Masehi Injili di Timor, yang Protestan ya. Kalau yang Katolik yang kita ada keuskupan Agung Kupang. Seperti itu. Lalu ada juga sinode-sinode yang gereja, ya kita bilang di sini denominasi yang lain. Ada gereja Pentakosta, ada gereja Bethel, ada gereja Advent,
ada juga gereja Baptis. Baptis. Jadi itu yang saya ingat. Ada gereja Advent hari ke-7. Ah. Itu yang agak dominan di NTT. Tapi yang terbesar itu yang Sinode Gereja Masehi Injili di Timur. Nah, itu mencakup anggotanya di Pulau Timur yang terbanyak, ada di Rote itu mayoritas, di Sabo juga mayoritas, Alor juga mayoritas, sedangkan di Flores yang mayoritas Katolik. Ya mungkin tidak sampai 10% yang Protestan di Katolik, di Flores. Sekarang ini Kupangnya ini populasinya berapa? Kalau di kota Kupang sendiri populasinya penduduknya berapa ya? Saya tidak ingat persis jumlah penduduknya. Saya tidak punya catatan soal itu. Oh. Ini emak tahunnya sekitar berapa persen? Ya. Kupang. Yang apa? Yang Protestan. Ya, Protestan berapa persen? Oh, Protestan itu mungkin sekitar 60 atau 70%. Oh. Yang Protestan. Katoliknya selo. Ya di Lain tidak masuk. termasuk Katolik. oh tidak. Ini Protestan. Yang Protestan sekitar itu. Tapi yang mayoritas kedua ya Katolik. Ya, Katolik. Karena basis perkembangan Katolik kan di Flores. Dan di Timur Tengah Utara dan Belu. Itu basisnya. Memang di sini basisnya Protestan. Ya. Jadi 60 sampai 70%. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kalau saya dengar ini emak Kristen ini kurang. Tapi sini Muslimnya ini ini betul katanya akhir-akhir ini orang Muslim peningkatannya. Oh ya. Ya terus Aku rasa situasinya. Ya. Orang Kristen makin menurun atau? Betul. Memang ada gejala bahwa memang orang Muslim meningkat. Ya itu karena pertama ya mereka punya sangat bersemangat untuk membangun usaha dagang. Dan kebanyakan saudara dari Jawa dan dari Sulawesi. Jadi biasa yang kebanyakan penangkap ikan itu dari Sulawesi. Yang punya perahu-perahu itu. Ya orang-orang kita hanya kebanyakan ambil ikan dari mereka baru jual. Tapi mereka juga banyak menjual, membuka kios-kios dan toko-toko yang lain. Lalu yang berikut kan Kupang ini kan menurut saya sangat toleran. Sehingga membuat orang nyaman ada di sini. Nyaman untuk datang. Dia relatif toleran terhadap pluralisme, keragaman. Sehingga ya itu sementara di pihak lain orang-orang kita yang susah justru mereka pergi cari kerja di Malaysia, di mana-mana seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan itu karena ada kepentingan ekonomi dan karakter masyarakatnya yang ramah, toleran, dan karena itu membuat orang rasa nyaman untuk datang sini dan mereka bisa hidup seperti itu. Jadi makanya kekristenan di sini tidak terlalu apa istilahnya ekstremis, tidak terlalu militan ekstremis, jadi terbuka untuk itu. Kali ini gereja Protestante ini Kupang Hotu kali ini fusu orasaun nasaun selo penting side apa orasaun ini asunto situasi ini. Situasi seperti ini umat Tuhan yang ada di seluruh NTT ini keperluan atau kebutuhan untuk mohon atau minta bantuan doa ke negara Kristen itu. Oh ya. Ya begini, sebenarnya dulu itu memang masih ada ketergantungan pada sumbangan donor dari luar, misalnya dari Belanda kebanyakan dan beberapa negara lain. Tapi hal itu berubah ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk membubarkan lembaga dari luar negeri yang nama dulu ada beberapa nama, lembaga donor luar negeri untuk dibubarkan sehingga kemudian itu menutup akses untuk tidak lagi bisa mendapat bantuan-bantuan dari luar. Itu pertama. Tapi juga ada prinsip dalam gereja kita yang mengatakan bahwa
gereja itu harus mandiri dalam bidang daya, dana, dan tenaga. Jadi daya maksudnya tenaga manusia, lalu dana, keuangan, gereja mesti belajar mandiri. Dan ya ada tiga, dan kemandirian yang berikut dalam bidang teologi. Sehingga kita tidak lagi mau bergantung pada pengaruh-pengaruh dari luar. Seperti itu. Sehingga sekarang ya memang yang ditekankan ya gereja jemaat harus belajar hidup dengan apa yang ada di dalamnya sendiri. Tidak bergantung lagi pada, walaupun di satu sisi sebenarnya tetap membutuhkan. Pasti tetap butuh, karena ini kan masyarakat kan ekonomi kan rata-rata kan mungkin menengah ke bawah. Apalagi di NTT ini kan tidak ada pabrik-pabrik yang bisa mendorong roda ekonomi menjadi lebih baik. Di NTT Kupang khususnya tidak ada. Yang ada hanya pabrik semen yang besar ya. Selain itu tidak ada pabrik yang besar-besar, sehingga roda ekonomi ya sangat bergantung memang pada yang usaha-usaha kecil. Ini Kupang gereja Protestan ini sekitar ini mandirinya berapa persen? Gerejanya itu gereja lokal, gereja foto-foto Protestante, ada mandiri mesanya itu, idane sekitar berapa persen? Seperti gereja-gereja di Kota Kupang ini yang sudah mandiri itu kira-kira berapa persen, Bapak? Ya, yang kalau dalam Kota Kupang ya yang mandiri itu ya mungkin bisa dikatakan sudah 70-80% mungkin ya. Oh, 70% ya. ya. Mereka jarang meminta usaha dana ke luar negeri. Ya kadang ya memang kadang ya kalau ada pembangunan gedung atau kebutuhan khusus ya biasa saling membantu antar gereja, atau karena memang pemerintahnya juga banyak yang orang warga gereja, maka mereka juga kadang-kadang dapat bantuan dari pemerintah juga, seperti itu. Koreanya nih 20%, mandiri 20%, 80% nya belum mandiri. Jadi dia yang di Korea hanya 20% mandiri, jadi 80%. Oh, jadi ini Korea gerejanya total 50.000 ini gereja ya toh. Ini gereja. Maybe 20% mandiri, best. Sendiri. Maybe 80%-nya tidak mandiri. Tetapi misinya utusannya nih misionari parah. Oke. Jadi tadi yang saya cerita itu khusus yang di dalam kota. Tapi yang di luar kota ya. Ini kok kota dalamnya ini. Betul. Kampung-kampungnya mandirinya. Betul. Yang kan Korea bukan yang gerejanya Paul yang Gicong ya pasti beda sekali dengan Iya. yang lain. Oke, terima kasih. Ini sama-sama. Ini saja. Oke. Terima kasih Pak Pendeta karena bisa memberikan informasi yang penting sekali.